Di pelabuhan, Junho, Woo Seuk, dan tim bersiap untuk melaksanakan plan B. Untungnya GPS yang berada di gigi Hun masih aktif. Di sisi lain, Gi-hun sudah di tempat permainan dengan nomor peserta yang sama, yakni 456. Kemudian pria bertopeng langsung menjelaskan permainan termasuk total hadiahnya. Beberapa orang meresponnya dengan berbagai hal, termasuk mengapa petugas menggunakan topeng. Begitupun semua handphone milik peserta semuanya sudah diamankan. Salah satu peserta mengeluhkan keadaan ini. Langsung saja pria bertopeng menjelaskan bahwa semua peserta memiliki hutang yang sangat banyak. Sehingga aib ini dibuka oleh si pria bertopeng. Sedangkan Gi-hun mencoba memeriksa gigi GPS-nya yang ternyata masih ada di mulutnya. Tak lama kemudian pria bertopeng memperlihatkan dan memberitahu bahwa hadiah dari permainan ini adalah sebesar 45,6 miliar won. Selain itu ternyata ada peserta yang anak dan ibunya berada di sana. Sang ibu mengikuti permainan ini karena ingin melunaskan hutang anaknya. Peserta 230 meluapkan kekesalannya kepada peserta 333 yang telah menipunya karena merasa uangnya telah diambil olehnya. Karena dirinya peserta 333 adalah seorang YouTuber kripto. Kemudian para peserta menandatangani kesiapan untuk mengikuti peraturan dalam permainan tersebut. Di sisi lain, Junho menjelaskan kepada Kapten Hwang bahwa ia telah berhasil bertemu dengan salah satu peserta sebelumnya. Mereka pun akan bersiap untuk sampai di pulau tersebut. Kembali lagi ke permainan, diketahui peserta 230 adalah seorang artis penyanyi rap. Di sana para peserta pun ingin berfoto bersama. Semua peserta melakukan foto satu persatu termasuk Gi-hun yang memilih untuk tidak tersenyum sama sekali. Sayangnya di sini Gi-hun bertemu dengan kenalannya dengan nomor peserta 390. 390 bercerita tentang keluarga Gi-hun. Gi-hun menyuruhnya untuk tetap terus di belakangnya. Tim Junho sudah sampai di pulau. Mereka mencoba menerbangkan drone untuk memantaunya dari kejauhan. Dan disinilah permainan pertama akan dimulai. Ketika melihat boneka Yeonhae, Gi-hun sedikit termenung, akan tetapi dirinya tersadar ternyata GPS-nya tidak berada di giginya, dan tim Junho hanya mendapatkan GPS-nya di salah seorang yang sedang memancing. Di sini frontman langsung memberikan aba-aba untuk memulai permainan. Setelah menyadari dirinya sudah tidak memiliki GPS, Gi-hun langsung pergi ke depan dan memberitahu apa yang akan terjadi. Di sini para peserta belum mempercayainya dan malah beranggapan Gi-hun adalah pembohong. Tak lama kemudian, Yeonhae pun mulai bergerak dan aktif. Sekilas memperlihatkan frontman yang sedang menikmati permainannya. Gi-hun memimpin semua peserta dan tidak ada yang bergerak. Beberapa kesempatan semua peserta tidak ada yang kalah. Namun peserta 196 ada lebah yang menempel di lehernya dan dia pun tewas seketika. Itu membuat peserta ketakutan dan malah bergerak. Dan satu persatu peserta pun berjatuhan. Gi-hun terus berteriak untuk terus diikuti perkataannya. Menariknya orang yang menjadi eksekutor ialah No Eul. Kemudian Gi-hun memberitahu semua peserta untuk bisa berhasil ke garis finish. No Eul sempat terdiam karena melihat ayah dari si anak kecil menjadi pesertanya. Gi-hun memiliki cara agar semua peserta saling melindungi satu sama lain. Akan tetapi peserta 230 malah sengaja membuat peserta jatuh. Gi-hun mencoba menolong peserta nomor 444 yang terluka di kakinya.
akhirnya mereka pun telah berhasil menyelesaikan. Akan tetapi ketika nomor 444 telah sampai ke garis finish, ia malah dieksekusi oleh No Ewell. Di sisi lain, Junho berdebat untuk lanjut atau kembali membuat rencana selanjutnya. Di dalam aula, semua peserta termenung dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kemudian di sini pria bertopeng sudah memegang senjata sambil melaporkan bahwa ada 365 yang berhasil. Kemudian sang ibu nomor peserta 169 mulai meminta ampun dan ingin berhenti dari permainan. Gi-hun langsung mengajukan peraturan nomor 3, yakni ingin melakukan vote agar menghentikan permainan. Namun, pria bertopeng langsung memperlihatkan uang sebesar 9,1 miliar dari peserta yang tewas. Akan tetapi ketika games berakhir, maka peserta hanya mendapat uang sekitar 24 juta won saja dari hasil sebelumnya. Semua peserta akan melakukan vote, namun mereka sudah sedikit terpengaruh ketika melihat uang tersebut. Dan orang yang pertama melakukan vote ialah Gi-hun yang memilih untuk tidak melanjutkan, karena urutan akan terbalik dari yang besar terlebih dahulu. Selama proses tersebut, terjadi perdebatan sampai di mana Gi-hun memberitahu bahwa dirinya pernah menjadi peserta di game sebelumnya. Akan tetapi hal tersebut memicu untuk pria bertopeng menodongkan senjatanya karena dilarang untuk mempengaruhi setiap peserta. Sampai di mana angka pun semakin sengit karena orang-orang hampir terbagi dua, yang pro dan kontra. Dan ketika angkanya imbang 182, semuanya ditentukan oleh peserta nomor 001. Dan dirinya memilih untuk melanjutkan permainan. Dengan angka 183 banding 182 dan orang 001 ialah frontman. Namun Gi-hun sepertinya belum mengetahui. Bersambung. Kemudian scene berlanjut di ruang istirahat. Gi-hun terlihat sedang bengong, ia tidak mau makan, merenung bahwa pribadinya dirasa penuh dosa. Meskipun ia telah bermain permainan tersebut sebelumnya, tapi ia belum sukses untuk mengakhiri games dengan baik tanpa ada pertumpahan darah. Rekannya mencoba untuk membuatnya tersenyum, tetapi Gi-hun masih saja tak bergeming. Tak lama, peserta bernomor 001 yang kita tahu adalah frontman datang dan ia berakting agar dirinya menjadi teman. Si frontman yang memperkenalkan sebagai In-ho bergimik kepada Gi-hun bahwa ia memiliki pasangan yang sakit-sakitan. Dan itulah yang membuat dirinya memiliki hutang yang sangat banyak. Bahkan ia pun mengarang bahwa dirinya di PHK dan menjadi seorang yang pengangguran. Mendengar kisah dari frontman alias In-ho membuat Gi-hun terenyuh dan ia pun menaruh trust kepada pria itu. Apalagi karena si In-ho memperlihatkan bagaimana bisa melerai para pemain yang bertengkar. Si frontman ini berakting seolah-olah ia sangat berharap ke Gi-hun karena ia adalah juara 1 dari permainan ini 36 bulan yang lalu. Hasil dari renungan Gi-hun, akhirnya ia mengatakan kepada pemain-pemain yang ada di sana bahwa Dalgona merupakan tantangan games selanjutnya. Sebagian pemain yang rakus berbicara kepada Gi-hun agar trik tersebut jangan sampai diketahui oleh pemain-pemain yang lain, supaya kesempatan menangnya lebih tinggi. Niat Gi-hun sebenarnya itu baik agar semua pemain dapat selamat dan tidak harus ada darah yang mengalir di game selanjutnya. Akhirnya permainan kedua pun dimulai. Terlihat seluruh peserta yang ada mengikuti apa yang dikatakan Gi-hun dengan berbaris di belakang pintu bergambar segitiga. Karena itu adalah bentuk yang paling mudah untuk dimainkan. Namun setelah diberikan dalgonanya, Gi-hun terkaget melihat bentuk segitiganya amat rumit. Namun itu semua hanyalah mimpi buruknya saja. Kemudian scene berpindah di kantor polisi. Junho ia datang kepada atasannya memohon agar kepolisian turut andil dalam mencari lokasi arena Squid Game berada. Jelas kepala kepolisian di sana mengabaikannya karena cerita yang Junho katakan seperti karangan belaka. Mana ada tempat permainan sebesar dan sehebat itu di sebuah pulau. Lagi pula sampai detik itu belum didapatkan bukti konkretnya.
Atas kejadian itu, Junho pun dikeluarkan dari pekerjaannya. Ia udah nggak layak jadi aparatur negara. Rekannya Woo-suk pasti tahu betul kepolisian akan menolaknya. Ia pun menyemangati Junho agar senantiasa semangat sambil menanti langit mendukung. Supaya mereka bisa kembali mengarungi ombak bersama kapten kapal yang bernama Kapten Park. Di sini, Kapten Park terlihat agak mencurigakan karena ia mendadak mengetahui Gi-hun merupakan juara satu dari permainan mematikan. Namun rekan Junho yaitu Woo-suk biasa saja mengetahui respon Kapten Park karena Junho suka membicarakan perihal Gi-hun. Kapten Park mendengarkan planning-planning yang telah disusun oleh Junho, padahal bisa saja si Kapten Park ini adalah masih bagian dari Squid Game sialan itu. Akhirnya permainan kedua pun berlangsung. Kali ini bukan mimpi lagi. Pemain berbondong-bondong masuk ke dalam medan permainan yang kedua. Para pemain menyangka bahwa dalgonalah yang merupakan permainan atas perkataan dari Ginho. Akan tetapi permainannya adalah game 6 kaki. Para pemain diperintahkan untuk membentuk kelompok sejumlah 5 pemain. Kedua kaki mereka akan direkatkan satu sama lain dan akan bermain 5 permainan mini. Satu pemain akan mewakili satu permainan tersebut. Permainan itu adalah jegi, gangsing, gonggi, lempar batu, dan dakji. Kelompok yang bisa mencapai garis finish sebelum countdown, maka merekalah yang dinyatakan lolos ke babak selanjutnya. Para pemain marah kepada Gi-hun karena dianggap menyebarkan karangan yang tidak valid. Gi-hun pun tersudutkan, namun In-ho tetap berada di pihaknya meskipun banyak pemain yang meragukan Gi-hun sekarang. Waktu yang diberikan adalah 5 menit. 10 menit untuk para pemain menentukan siapa saja yang menjadi timnya. Gi-hun terus didekati In-ho sebagai tanda ia mensupportnya. Akhirnya timnya pun dibentuk. Tim Gi-hun melibatkan seorang wanita yang sedang hamil karena iba melihatnya. In-ho makin-makin terpikat atas kebijakan dan kearifan yang dilakukan Gi-hun untuk mengetes sejauh mana tekad Gi-hun bisa menghancurkan game mematikan ini. 제한 시간이 Bersambung.